Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 15 Juli 2022 merupakan peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan, dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan Roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 38, ayat 1 sampai dengan 6, ayat 21 dan 22, dilanjutkan dengan ayat 7 sampai dengan 8. Pada waktu itu, Hizkia Raja Yehuda jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah sabda Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapan-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah sabda Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sungguh, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan melindungi kota ini." Kemudian berkatalah Yesaya, "Hendaklah diambil sebuah kue dari buah ara dan ditaruh pada bara itu, maka raja akan sembuh." Sebelum itu Hizkia telah berkata, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan?" Jawab Yesaya, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sungguh, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak dari yang telah dijalaninya." Maka pada penunjuk matahari itu, mundurlah matahari 10 tapak ke belakang dari jarak yang telah dijalaninya.
Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Aku berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak lagi akan melihat seorang pun di antara penduduk dunia. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan di Kau. Tenangkanlah batinku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 12 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini
ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Benar atau salah? Versi siapa? Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Suatu hari saya pernah melihat klip dokumenter hewan jenis burung bernama Sheobil. Sang burung memiliki 2 ekor anak yang masih kecil. Dan seperti induk pada umumnya, ia mencarikan makanan untuk mereka. Pada klip itu diperlihatkan saat induk meninggalkan anaknya untuk mengambil minum. Anak yang lebih besar karena kehausan menjadi agresif dan menyerang saudaranya. Serangan itu bisa dikatakan cukup parah. Dan saat sang induk kembali, saudara yang diserang itu segera berlindung di balik induknya seolah minta pertolongan. Di luar dugaan, induk yang melihat kejadian itu meninggalkan anak yang terluka itu dan memberikan air pada si anak yang menyerang. Klip itu ditutup dengan narasi yang mengatakan bahwa pilihan sudah ditetapkan. Si anak yang menyerang itulah yang akan menjadi prioritas. Tentu ini bukanlah pemandangan yang wajar bagi kita manusia. Keputusan sang induk pun tidak masuk di akal bagi kita. Tapi bagi hukum alam, itu adalah keputusan yang benar. Siapa yang kuat, dialah yang bertahan hidup. Ibu, bapak, rekan muda, saudara seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Injil hari ini menceritakan satu dari banyak pertentangan Yesus dengan orang Farisi. Kita semua sudah tahu bagaimana orang-orang Farisi selalu berusaha mencari celah untuk mempersalahkan Yesus, dan senjata yang mereka gunakan adalah apa yang menjadi keahlian mereka, yaitu hukum Taurat. Yesus mengatakan, "Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah." Sang guru menegaskan bahwa yang dilakukan murid-muridnya tidaklah salah, dengan mengacu pada 2 contoh yang ia sebutkan, yaitu yang dilakukan Raja Daud saat pengikutnya lapar, dan apa yang dilakukan oleh para imam saat melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah. Sebenarnya apakah benar atau salah itu hal yang absolut? Dalam kisah ini, benar atau salah bisa dilihat dari 2 sisi. Yang pertama, berdasarkan peraturan, dan yang kedua, berdasarkan nurani. Kalau kita melihat dari hukum Taurat, maka murid-murid itu melanggar aturan Sabat. Namun apabila kita menilai secara nurani, apakah salah seorang yang kelaparan mencari makan? Bagaimana mungkin orang menegakkan hukum demi hukum itu sendiri? Kalau kita kembali pada kisah induk burung dan anaknya, kita akan berkomentar betapa kejamnya induk itu. Mengapa ia tidak menolong anaknya yang lemah? Namun si induk itu hanya mengikuti aturan alam yang tertanam dalam instingnya. Ia memilih anak yang kuat
karena anak yang lemah toh tidak akan dapat bertahan hidup. Untuk apa ia membuang waktu merawatnya? Namun hal tersebut sewajarnya tidak terjadi pada manusia. Manusia dikatakan akan melakukan yang sebaliknya. Semakin lemah kondisinya, semakin ia mendapat perhatian. Secara hukum alam mungkin keputusan itu dianggap salah. Tapi itu justru menunjukkan manusia adalah ciptaan yang tertinggi, martabatnya yang berbeda daripada hewan atau makhluk lainnya. Manusia berakal budi. Allah menciptakan manusia segambar dengan dirinya. Rasa belas kasihan yang dipunyai Allah sepatutnya dimiliki oleh kita yang secitra dengannya. Inilah yang membuat kita merasa kasihan dan berusaha menjaga kehidupan pihak yang lemah. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Begitu pula yang ditekankan oleh Yesus pada Injil hari ini. Aturan-aturan Taurat itu adalah aturan manusia. Manusia sebagai gambaran Allah seharusnya bertindak bukan hanya sesuai aturan manusia, melainkan juga dari gerak Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kita ditantang untuk bertindak lebih dari sekedar mengikuti aturan-aturan atau hukum alam. Kisah Santo Bonaventura yang kita rayakan pada hari ini bisa menjadi contoh bagi kita semua. Bonaventura lahir dengan nama Giovanni di Fidanza pada tahun 1221 di dekat Italia. Namanya berubah menjadi Bonaventura setelah ia disembuhkan oleh Santo Fransiskus Assisi yang saat itu mengatakan, "O buona ventura," yang kira-kira berarti, "Oh, akan datang hal-hal yang terberkati." Setelah cukup umur, Bonaventura bergabung dengan Ordo Fransiskan yang belajar teologi dan filsafat di Paris. Sesudah menyelesaikan pendidikannya, ia menjadi pengajar di sekolah Fransiskan. Pada tahun 1257, Bonaventura terpilih menjadi pemimpin Ordo Fransiskan dan karena karya-karyanya, ia dijuluki pendiri kedua Ordo Fransiskan. Banyak karya-karya dan pemikiran yang Bonaventura tulis dikarenakan latar belakangnya sebagai pengajar. Tetapi ia juga dikenang sebagai orang yang memperjuangkan persatuan gereja Yunani dan Roma. Berkat kegigihannya, gereja timur itu pun berhasil bersatu kembali dengan Roma. Tetapi akibatnya kesehatannya menurun, dan tak lama kemudian ia pun meninggal. Pemakamannya berlangsung meriah dengan dihadiri oleh paus, uskup, dan wali gereja. Apa yang kita pelajari dari Santo Bonaventura? Perpecahan dalam gereja atau komunitas bukanlah hal yang baru. Alasannya pun bermacam-macam. Tetapi pada umumnya adalah perbedaan pandangan. Manusia memang berbeda satu dengan yang lain, dan menyatukan pihak yang berbeda pandangan adalah hal yang sulit. Sebenarnya kalau sekedar mengikuti arus hidup secara alamiah, bisa saja orang berpikir, biarlah masing-masing dengan tujuan dan caranya sendiri. Selama tidak ada yang dirugikan, kenapa harus susah-susah menyatukan mereka? Namun tidak demikian dengan Santo Bonaventura. Ia menolak bertindak hanya mengikuti arus. Ia memperjuangkan penyatuan kedua kubu yang berbeda itu. Mengapa? Santo Bonaventura menjawab, "Karena itulah yang dikehendaki Tuhan." Mari kita belajar untuk hidup sebagai gambaran Allah,
mengenal apa yang Tuhan kehendaki bagi kita dan bagi dunia. Marilah kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, Engkau menciptakan kami secitra dengan Engkau, supaya kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk merawat segala ciptaan-Mu yang lain dengan berbelas kasih seperti Engkau. Kami mohon, berilah kami kemampuan untuk lebih peka pada gerak Roh Kudus yang ada dalam diri kami, supaya kami tidak terbuai oleh arus kehidupan, dan bisa bertindak seturut dengan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami di dunia ini. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.